Halo guys, thank you udah klik video ini. Kali ini kita sedang berada di Polres Wonogiri. Nah, kita akan menemui salah satu narasumber kita saat ini berada di Polres Wonogiri bagian Satreskrim. Nah, beliau punya sedikit cerita yang sangat menarik bagi kalian. Nah, nggak usah lama-lama, langsung aja kita masuk ya guys. Selamat malam, Bang. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Siap. Kita udah lama banget ya nggak ketemu ya. Terakhir 2000 berapa itu, Bang? 2019 ya waktu di Cikarang ya? 2019 Iya. bulan Februari. Waktu itu Abang ke sono lagi ini ya, lagi apa itu? Dinas. Oh, iya. Dinas. Iya. Kebetulan waktu itu kan tahun 2019 itu kan ada perkara, ada kasus Oh, di sana yang kita harus ke sana. oh gitu. Siap. Ini gini, Bang. Ini gue jauh-jauh dari sana, dari Cikarang. Ini gue pengen Abang nih nyeritain lah sedikit tentang pengalaman Abang yang dulu pernah Abang ceritain waktu di sono. Gimana itu, Bang? Gue pengen di-spill dikit lah. Tapi ini sebelumnya Abang kenalan dulu lah, Sip. biar para subscriber ini biar tahu lah Abang ini. Bentar, ini cerita yang mana dulu? Aku cerita banyak, cerita horor, cerita Yang horor lah, Bang. horor. Yang horor. Oh, Iya. yang waktu itu mandi. Hah. Mandi itu ya. Gimana, Bang? Tapi kenalan dulu lah, Bang. Kenalan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tony, biasa dipanggil Bang Tony kalau di Wonogiri. Siap. Lanjut, Bang. Gimana, Bang, itu? Waktu itu ceritanya. Dari mana? Dari mana ini ceritanya ini? Dari berangkat atau langsung mandi Ya, dari- terus ketemu atau terus Dari gimana? awalannya, Bang. Awalannya ya waktu itu aku kan sering mandi di kali, sampai sekarang pun juga masih sering mandi di kali. Kali mana tuh, Bang? Ada deh di daerah dekat-dekat sini sama teman-teman, Oh, rekan-rekan juga iya. di sini. Nah, waktu itu kan aku kayaknya kira-kira masih kelas berapa ya, 5 SD kalau enggak 4 SD. 5 SD. 5 SD. Di Magelang tuh di tempat pemandian umum. Jadi pemandian umum itu emang peninggalan Belanda ya, peninggalan Belanda, dan tempatnya itu emang sedikit, kalau kita lihat tuh sedikit apa ya, sedikit horor, nggak ada sinar matahari masuk. Itu kan ada pohon beringin besar tuh namanya, nantilah kita sebutin nanti tempatnya. Iya, Bang. Tempatnya enak banget, sering buat mandi orang kampung, bahkan orang-orang anak sekolah pada saat itu sering apa namanya, sering pada datang ke situ setelah pulang sekolah atau sore atau Sabtu sore. Kalau zaman dulu kan setiap weekend Sabtu atau Minggu itu kan sering pada main di situ ya, Bang? bersepedaan, goncengan. Kita tempuh beberapa kilometer itu. Itu kalinya itu dari aliran mana sih, Bang? Itu sumber dari Oh, sumber. awal. Sumber. Nah, tempatnya di daerah Magelang sana. Oh, iya. Daerah Magelang. Terus Sumber. waktu itu kan Abang bilang itu ada banyak sekali kejadian mistis ya sebelum-sebelumnya. Ya. Itu bisa diceritakan, Bang, kenapa kok bisa ada kejadian seperti itu? Itu gimana sih, Bang? Tapi ini lokasinya di mana sih, Bang, biar pada tahu lokasinya? Itu lokasinya itu di dekat Panca Arga 3 ya, itu terkenal banget kalau orang-orang Magelang tuh tahu kalau Kaling Gending, namanya Kaling Gending. Gending, namanya Gending. Itu setahu saya dan seingat saya itu kan bilik, jadi air itu nyumber dari situ, peninggalan Belanda. Nah, di situ kan anak-anak kalau datang sering cari ikan cupang, sering mandi, airnya bagus banget kok, jernih banget, bahkan sampai sekarang kelihatannya masih digunakan. Terus cerita-cerita yang agak sedikit
wah langsung merinding aku. Langsung Saya juga nih, Bang. Saya langsung juga. inget Dia merinding sekali pada saat itu. Inget betul inget sekali. Aku datang ke situ walaupun nggak hari Minggu, kalau pas musim hujan itu datang ke situ berboncengan rombongan dari kampung ke Iya. situ sekitar 4 km itu. Kurang lebih 4 kilometeran lah naik sepeda gonceng-goncengan gitu. Datang ke situ biasanya dari siang setelah pulang sekolah lah, sekitar Iya. jam 1, jam 2 sampai situ kan sekitar jam setengah 3, jam 3-an lah, hampir 1 jam kurang lebih. Situ ya mandi biasa, seger. Terus biasanya saking asiknya di situ, kita kan yang namanya anak ya pada saat itu, anak-anak sekolah itu, kita sering lupa waktu sampai jam 5 sore, 5 setengah 6 Bang. sore ya. Sampai orang tua kita kan sering pada nyariin gitu loh, nunggu di rumah. Ada bahkan temen abang ini sampai rumah ada yang dipukuli, ada yang apa gitu, saking asiknya main di situ. Lah kejadian pertama kali itu temen saya itu hilang. Teman abang nih. Temen abang hilang. Itu hilangnya maksudnya hilang dia nggak pulang atau hilang ketelan air itu? Enggak, maksudnya gini, hilangnya itu kita cari-cari kemana di lokasi sekitar itu sekitar pukul ya hampir maghrib lah, jam 5 sore, 5:15 atau setengah 6 itu. 5:30 itu kan udah gelap. Orang di situ siang hari aja, sinar matahari aja nggak bisa masuk. Pada saat itu loh, pada saat itu sinar matahari sulit masuk karena pohon beringin itu besar. Berarti rimbun sekali ya? Rimbun sekali. Rimbun sekali. Benar rimbun. Nah, jam setengah itu kan udah gelap. Itu katanya ya di situ mandi di situ sama kita juga masih mandi setelah kejadian ya dia ceritanya. Lah saya tuh mencari sama teman-teman saya itu di situ tuh sampai nggak terasa itu sampai apa namanya sampai maghrib Isya. Oh sampai Isya. Sampai Berarti sekitar lama jam banget 7. itu. Lama banget dari jam setengah 6 sampai jam 7. Itu nyarinya bahkan pun kita nyari selama beberapa waktu ya, waktu itu ya beberapa jam, 1 jam kurang lebih itu kita nggak ketemu. Setelah itu ada orang datang kebetulan naik sepeda ya, waktu itu banyak orang masih pakai sepeda ontel, sepeda kayu, itu pulang dari masjid. Itu bapak-bapak atau bapak-bapak pulang dari masjid itu ikut nyariin baru dia ketemu. Nah, terus setelah kita tanya beberapa hari atau apa, itu dia juga katanya juga masih mandi sama kita. Kita Masih juga ikut mandi itu? masih mandi. mandi tapi nggak ibaratnya nggak kelihatan ya? Nggak Bang? kelihatan. Dia mandinya sama siapa saya nggak tahu juga. gitu. Kita nggak tahu. Gitu terus. Padahal kita tuh berlima atau berenam tuh nyariin dia, gitu loh. Tapi dia ngerasanya masih Mandi sama di kita situ. di situ. Bahkan sempat aku inget diajak naik dia sama salah satu temanku. Padahal temanku nggak ngerasa ikut naik. Diajak naik ke atas itu kan, jadi itu kan jalannya kan turun banget. Terus biliknya itu aja di bawah sini. Oh, kayak tempat curug mandi. kayak gitu ya, Bang? Curug, Kayak curug gini, ya? Curug jojrok gitu loh. Iya. Kalau bahasa Jawanya tuh jojrok gini. Dia tuh diajak naik ke sini, diajak naik ke semak-semak. Nah, semak-semak itu sering dibuat kita lompat-lompat gitu loh. oh buat lompat, buat salto. Lah kebetulan itu kok pas pada saat naik itu mungkin masih dapat keberuntungan ya. Dia nggak ikut naik. Udah mau ikut naik tapi dia itu kakinya kena duri. Oh kena duri. Kena duri jadi nggak ikut naik. Jadi dia turun lagi Nyopotin nyopot durinya. duri itu. Nah, nyopot duri. Nah, yang ngajak naik itu siapa nggak tahu, tujuannya apa nggak tahu. Gitu loh. Setelah ditanya-tanya seperti itu. Terus masih lanjutin nggak nih ceritanya? Masih lah Bang. Ini kita belum tahu ini. Maksudnya siapa itu yang
neror tadi itu Nah, siapa? Ini kita part belum satu tahu. maksudnya kalau di film-film itu kan masih part 1, masih siap. cerita hilang, orang hilang itu tadi, temen yang hilang. Setelah itu ketemu nggak tahu itu sama bapak-bapak, aku lupa namanya, lupa orang situ, dia orang situ, terus ketemu itu. Terus beberapa hari kemudian yang namanya anak-anak nggak ngaruh sih kayak gitu, nggak kapok juga. Iya sih Bang. Nggak Dia ngaruh. apa namanya? Kita ke situ lagi. Tetap main lagi. Tetap main lagi ke situ, kayu sepeda dengan orang yang sama lagi. Kita siang waktu itu. Yang kedua itu siang. Ya enggak, yang kedua maksudnya udah beberapa kali, cuman setelah kejadian itu yang kedua kali. Yang kedua kali itu kita main ke situ lagi. Main situ lagi ya biasalah, cari ikan dulu, pertama cari ikan cupang. Sana kan banyak ikan cupang, terus kita main-main lagi. Lah, yang digangguin kayaknya ya orang yang tadi itu, yang hilang tadi itu. Tetap orang yang tadi ya, Bang? Iya. Kenapa bisa kayak gitu itu? Terus itu kalinya itu ada ini nggak Bang? Alirannya tuh ngalir panjang nggak sih? Ngalir panjang itu. Terus dulu pernah Abang cerita ada anak kecil yang mati di situ. Itu tuh gimana sih Bang itu? Katanya kan udah dicari beberapa minggu, terus katanya baru ketemu tapi ngambang di situ. Itu gimana ceritanya Bang? Iya, waktu dulu itu kalau nggak salah itu, kalau yang itu kan bukan salah satu dari teman kita. Itu saya juga dengar dari cerita orang-orang ya, orang-orang dulu. Entah itu ceritanya bener apa enggak, kan cerita anak-anak, sesama anak-anak saling cerita gitu loh. Iya, karena emang terkenal mistis banget kan Bang. Kelly kalau bahasanya sana itu Kelly, kentir kalau bahasa Jawa Timur, kentir. Kalau bahasa tempat saya itu Kelly itu piye ya? Ngeli ngono lho. Kerot dia. Kerot. Nah, kerot. Nah, itu padahal katanya lo udah dicari sampai ujung, sampai jauh sana, tapi ternyata pada saat itu ketemunya juga di situ juga. Itu katanya denger-denger ada ini Bang, ada gangguan lah intinya di situ. Pasti ada gangguan. Terus tak lanjutin yang ceritanya yang temanku tadi ya. Nah, itu di situ itu mau hilang lagi. Jadi yang inget betul tuh aku sama temanku, namanya siapa? Sihan. Namanya Sihan. Sekarang dia masih di Magelang sana. Dia. Aku sama misalkan ya, ini aku Tony. Jenengan Sihan gitu kan. Iya. Lihat temen kita si C. Nah, si C. Nah, itu aku sering goncengan. Iya. Pada saat mau sampai situ udah udah bisik-bisik aku sama Sian itu. Oh iya. Udah bisik-bisik, maksudnya cerita nanti coba maksudnya dipantau gitu loh. Maksudnya diawasi, dilihat terus nanti gerak-geriknya seperti apa. Tapi kita nggak bilang teman-teman yang lain ya. Iya. Nggak pada nggak pada rapat tuh nggak gas loh. Nggak pada nggak gas. Itu aku sama temen nanti dilihat. Si Han ini lihat, diawasin terus. Iya. Diawasin terus. Si Han ini malah lihat kalau temenku si J itu ada di sana sama ada di sana. Aku merinding ini. Aku bener-bener ingat. Ada dua Bang. Ada dua. Berarti si C ini kelihatan ada dua gitu. Ada dua, bener-bener ada dua. Satunya di ujung sana, satunya di ujung sana. Gitu. Itu kan tempatnya kan yang tempat mandi itu, yang sumber itu. Kalau waktu itu sekitar 6 meteran. 6 meteran dikali berapa ya?
sekitar 6 kali 6 meter persegi kok. Kalau enggak 8 kali 8 sekitar situ. Jadi di situ ya emang ada bangunannya gitu loh, kayak tembok loh. Ya. Nggak tahu sekarang kayak apa, aku belum ke sana juga. Ini kejadiannya benar-benar lama sekali. Lama ya, sekali lama waktu SD banget. itu. Masih tembok gitu, terus airnya keluar dari tembok sini ngalir ke Ke atas. ke bawah. Oh, ke Ngalir bawah. ke bawah terus sana. Jadi situ itu sumber gitu loh. Nah, itu lanjutin temanku tadi itu lihat ada 2 itu tadi. Ada 2. Nah, ada 2. Ada 2, yang satu di ujung sana, yang satu di ujung sana. Lah, temenku itu padahal tadi kan udah janji, udah ngomong gitu loh sebelum Iya. sampai. Nanti diawasi, nanti kabar-kabar lah istilahnya. Ya, kalau kita orang kabar-kabar. dewasa, kabar-kabaran deh. Lah, dia tuh nggak bisa ngomong, nggak bisa apa, lihat ada 2 itu temenku. Jadi dia gugup banget ya, Bang. Ya nggak tahu lah, aku nggak bisa ngerasain. Dia tuh lihat ada 2. Ini dia cerita setelah kejadian ya, ini masih ceritanya masih Oh, panjang. berarti dia masih diem-diem aja ya waktu Masih. kejadian. Maksudnya aku taunya itu setelah ada kejadian itu. Nah, Ada setelah kejadian. sampai malah besoknya Besoknya. dan aku pun percaya sama dia nggak mungkin bohong. Aku tahu banget persis cerita si Han itu. Dia ada 2, tadi kembali lagi ada 2, terus katanya lagi dia tuh nggak bisa cerita, nggak bisa ngomong, entahlah pada saat itu aku sedikit lupa ceritanya gimana. Terus dia tuh lihat-lihat lagi tuh ada apa namanya, kayak kalau di YouTube sekarang itu yang gini itu loh, Pocong. kayak gitulah. Oh, iya. Nah, di situ itu dia lihat satu di yang di sana, Iya. gitu, yang di tempatnya anak yang tadi loh, yang kan satu jadi 2 toh, di sana 1, di sana 1. Lah lihat yang sana dulu, di sana ada pocong 1. Toh. Terus habis itu dia lihat ke sana, ada pocong itu 2 di sana. Terus padahal ada anaknya itu, jadi Masih anaknya kelihatan 2 anaknya. masih. Bang. Masih kelihatan Kelihatannya masih 2, tapi mungkin kan dia kan cuma beberapa detik, nggak mungkin lama ya. Tapi iya, kan kalau sekilas. kalau di konfrontasi atau diceritakan kan kelihatannya lama gitu loh. Iya. Ada pocong 2, ada pocong 1, ada pocong 2. Dia kan nggak bisa ngapa-ngapain, malah tindian, kalau bahasa Jawanya tindian. Tindian itu apa ya? Kayak kita tidur itu kayak nggak bisa gerak gitu loh. Kalau sebenarnya wajar sih, Bang, kalau tempat-tempat seperti itu tuh banyak banget, apalagi peninggalan Belanda ya. Itu kalau menurut gua tuh Sambil minum boleh nggak? ya siap, Bang, mau Bang. Tapi nggak anu ini, nggak apa namanya, nggak sponsor ya, nggak iklan ya, Iya, Bang, tenang. nggak endorse. Jadi menurut pandangan gue tuh, Bang, gue bisa inilah sedikit ngerasain lah. Kok boleh nggak di? Silakan, Bang, silakan lah. Ini kan di kantor Abang. Aku kan cuman ini Aku kan. izin pemirsa sahabat setia kekuatan cat. Siap. Sopirin. Oke. Jadi gini, ini aku ada sedikit gambaran ya, Bang, tentang cerita Abang tadi. Karena ada ini temannya Abang yang lihat dua orang tadi, terus ada pocong tadi ya. Nanti masih ada lagi tuh yang serem. Iya. Jadi menurut ini yang gue tangkap tuh, Bang, ini jadi di situ tuh banyak sekali sosok-sosok yang dulu, zaman dulu tuh sangat ibaratnya sengsara lah, Bang, sengsara lah zaman dulu. Terus ada emang yang sosok tersebut itu punya anak, terus kemudian anak tersebut mengalami ibaratnya inilah, Bang, penyiksaan lah sampai meninggal. Kemudian yang saya lihat, yang sosok gangguin ini tadi tuh suka banget gitu loh gangguin anak-anak tadi di situ lah. Apalagi dulu tempatnya kan beda, jarang banget dikunjungin sama orang. Terus ya makanya dia berubah-ubah, ada jadi pocong, jadi apa,
Itu emang bisa terjadi sih bang, bisa terjadi sih. Tapi cukup menegangkan sih, Bang. Menegangkan sekali. Terus gimana? Lanjutannya gimana, Bang? Ceritanya yang lanjutannya itu masih sampai di pocong ya itu. Nah, terus tiba-tiba ini yang benar-benar saya ingat lagi ini. Ini padahal disukan air tenang, air jadi keluar dari sumber gitu loh. Keluar dari sumber itu di kotak persegi itu. Persegi itu. Ini apa namanya? Orang air keluar kok orang bisa apa namanya kesedot masuk. Padahal gitu. Sumbernya nyembur ya, Bang. Sumbernya nyembur. Tapi pernah juga ada cerita itu kerbau itu masuk ke situ. Masuk ke situ yang nyedot siapa itu nggak tahu. Terus pada saat setelah itu kejadian tadi itu apa namanya? Pocong satu di sisi kanan, terus pocongnya ada 2 di sisi kiri. Nah, sisi kiri itu kan temanku kan katanya temanku itu kan apa namanya panik ya, nggak bisa ngapa-ngapain ya. Nah dia itu posisinya itu kan dia kan nggak posisi di darat, posisi di air. Nah dia itu kan mungkin karena paniknya terus menjalar ke tubuh jadi kram atau apa, dia itu kan tenggelam terusan. Terus tenggelam. Nah itu betul-betul yang nolongin teman-teman itu. Teman-teman nggak kita kesedot juga, Bang? Enggak. Dia tuh tenggelam gitu loh. Nah tenggelam terus ditolongin untungnya. Atau karena dia panik lihat itu terus apa namanya kram terus tenggelam, atau karena memang ada yang apa namanya narik kan nggak tahu. Nah setelah itu kan dia sakit, sampai rumah kan sakit. Nah, sakit, setelah sakit masuk angin lah, kalau anak kecil dulu ceritanya itu. Terus masuk angin, terus selesai ya kita main ke sana lagi, di jalan cerita kalau katanya itu dia nggak tenggelam. Terus gimana itu, Bang? Maksudnya nggak keram. Emang katanya itu ada apa namanya temen yang usil gitu, yang narik gitu ke bawah gitu. Nah, cuma gitu loh. Mungkin kan kalau diceritain itu kan kelihatannya panjang. Mungkin kan kalau mengalami kejadian itu cuma beberapa detik aja. Padahal kan nggak mungkin lah ya, Bang, ada temen di bawah narik kayak gitu kan nggak mungkin tuh. Mungkin orang kita misalkan ada pun nggak bisa lah ya, cuma nyenggol gini wong itu agak sedikit dalam, ditarik gitu sampai ruk gitu kok. Kayak nariknya kan bener-bener temen tangannya temennya ruk gitu narik. Terus waktu diangkat dia ini, Bang, pingsan nggak, Bang? Waktu diangkat sama teman-teman? Enggak biasa aja. Enggak pingsan. Tapi itu dulunya ini nggak sih, Bang, ada ibaratnya astral yang di dalam air tuh lah, Bang. Biasanya namanya apa ya, kalau biasanya kayak onggoinggi lah kalau di Jawa tuh, kayaknya onggoinggi yang suka narik-narik di kali lah, di air lah, itu kan sejarah dulu. Itu mungkin ada nggak sih, Bang, di situ? Ya kalau katakan ada nggak ada ya nggak ada, tapi temenku pernah ditarik kan jadinya ada. mana ada apa nggak ada lah, nggak tahu. Tapi selama abang main di situ tuh jarang banget diganggu ya, Bang, kalau abang sama teman-teman yang lain lah? Kebetulan alhamdulillah enggak, tapi pernah sih sekali. Gimana? Sekali kita sama enggak sama teman-temanku itu, ada ya sama Sian lagi, sama temanku yang tadi ketarik itu boncengan, tapi teman-teman yang lain kebetulan nggak ikut. Kita cuma apa namanya berdua itu kan dengan harapan tuh nanti di sana ketemu teman-teman lagi, teman-temannya kita lagi loh. Soalnya kan mau berangkat itu kan nyari si A kemana, si B kemana, si C kemana. Aku kan sama dia kan berdua terus gitu loh. Oh gitu. Nah kebetulan kita naik sepeda sendiri-sendiri.
Berarti rumahnya jauh-jauh ya bang? Jaraknya? Dari lokasi itu Ha-ha. jauh, tapi kalau saya sama aku sama temen-temen itu sama si Sihan itu satu kampung. Satu Satu kampung. kampung terus pernah ke sana berdua. Iya. Itu sore kok. Sore ke sana mandi lagi. Lah yang bikin aku heran aku nggak diliatin apa-apa, nggak merasa melihat, nggak merasa diganggu. Cuman anehnya aku pulang tuh nggak sampai. Waduh. Ini merinding lagi nih, bener tuh. Itu jam berapa itu bang? Kok pulang nggak sampai-sampai? Sore, sekitar pokoknya 5:30 itulah. Kita tuh kalau ke sana itu biasanya sampai sana tuh kalau anak sekolah itu kan sampai sana jam 2, jam 3, terus pulangnya kan jam 5, jam setengah 6. Lah kita kan kesorean waktu itu, kebetulan kesorean antara jam 4 atau jam berapa lah ke situ. Jadi pulang dari sekolah langsung atau Pulang dulu di pulang rumah, dulu. di rumah nyari temen-temen, kirain tuh udah ketinggalan loh, kok nggak ada. Kan kalau anak zaman dulu kan lagi musim main ke sana terus gitu loh. Iya, Nah, pikiran kita kan, ayo nih gendeng ayo ke sana Oh, ke gitu. tempatnya nanti pasti ketemu teman-teman di sana gitu. Nah kita ke sana mandi biasa, nggak ketemu teman-teman itu, nggak asik lah waktu itu. Terus mandi berdua cipluk-ciplukan gitu. Terus pulangnya yang bikin heran ya pulangnya ini loh, naik sepeda sendiri-sendiri. Nggak sampai aku. Itu abang sendiri ya yang nggak sampai-sampai? Abang sendiri nggak sampai. Jadi ngayo. Waktu itu tuh sepeda ontel saya itu Tiger itu loh. Tiger? Tiger. Bukannya motor tuh bang? Bukan, sepeda ontel ada itu yang Tiger. Kalau setahu gua kan ada ini. Tiger yang bannya itu macan itu loh. Yang Tahu? macan. Berarti bukan Wimcycle, Bukan, bukan Tiger. atau dari merek Tiger. Konik kayak gitu ya? Tiger. Nah, itu kok biasanya kita naik sepeda goncengan nih naik sepeda sendiri-sendiri. Itu tuh abang tuh pulangnya nggak sampai-sampai. Terus dalam hati abang gimana tuh rasanya? Kok nggak sampai-sampai? Terus kelilingnya emang beda Tapi atau nggak gimana? capek. Emang jalannya itu? Jalannya itu dilewati itu. kan kalau datang tuh kan turun, kalau pulang tuh kan naik. Lah naik itu kan kita tuntun, kadang-kadang kita dorong gitu loh, nggak kita naik, kita dorong itu nggak sampai-sampai. Terus akhirnya ketemu tukang sate, tapi bukan sate ayam, bukan sate daging, sate apa bang? sate kalau bahasa Jawanya gajih, sate lemak itu loh. Oh iya. Tahu? Tahu lah. Kalau Bang. kita Ada. beli sate kambing, kan kadang-kadang salah satu ditusuknya itu ada yang lemak itu loh. Ya. Nah, gajihnya itu loh. Kan dulu kan ada sate gajih, belinya itu kan 500 Rp500 bang? 500 rupiah. Dapat berapa tusuk tuh bang? 500 rupiah tuh kayaknya dapat dua. Dapat dua tusuk lah. Bisanya pulang tuh kayaknya ketemu itu. Setelah ketemu tadi penjual sate tadi, Udah malam. udah malam. Ternyata udah malam, udah jam 9 no. Sekitar jam 9-an no. Itu masih jauh dari rumah. Masih jauh dari lokasi sampai ke rumah itu sekitar 3 sampai 4 kiloan. Terus setelah ketemu sate tadi, akhirnya Ketemunya sate itu, iya toh. Itu masih di situ. Masih posisi di situ aku. di Lokasi situ. dekat tadi. Dekat pemandian umum tadi itu. Masih di situ. Padahal aku tahu jam 9 itu karena ketemu sate itu naik kan ada pemukiman warga, ada masjid. Kan lihat jam 9. Jam 9 malam. Terus orang tua nggak nyariin tuh bang? Nyariin pastilah. Ya. Tapi terus kalau yang namanya anaknya nggak cerita, nggak apa,
mandi mungkin dimarahin, terus udah kan kita karena kita mungkin kena marah itu jadi kita kan nggak berani cerita mungkin kena apa udah mau cerita udah buru dimarahin. Iya. Kalau anak kecil terus tiba-tiba ya udahlah, udah sampai rumah udah lo ya bener-bener. Selama apa namanya, kalau selama perjalanan itu ya sebenarnya nggak ada apa-apa, nggak merasa terganggu, nggak merasa capek, nggak merasa apa, nggak seperti misalnya cerita-cerita orang itu selama hilang dia merasakan ini. Sebenarnya sih enggak sih. Yang saya rasakan tuh dulu naik nuntun sepeda itu kita naik terus tapi nggak capek nggak apa, cuman itu tuh anginnya tuh kenceng tapi nggak ngerasa dingin. Apa karena capek apa karena apa kita nggak tahu. Itu fakta, benar-benar fakta. Mungkin kan kalau ceritanya orang itu kan merasa hilang tapi dia masih merasa takut atau apa. Nah, kalau sebenarnya kalau aku yang pernah ngerasain sih merasa berarti kan aku sempat hilang kan itu. Hilang tapi nggak kerasa apa-apa. Jadi posisi aku tuh ya jalan biasa tapi kok nggak sampai gitu loh. Dan nggak terasa. Cuma nggak takutnya itu pada saat itu pikirannya itu takut dimarahin orang tua di rumah. Cuma gitu aja. Waktu masih kecil ya. Masih kecil. Masih kelas 4 kalau nggak 5 SD waktu itu. Jadi waktu itu saat abang sering main di situ tuh, itu belum ini ya jadi wisata ya? Atau belum. Berarti masih liar lah kayak gitu. Masih liar tapi pengunjungnya udah dari mana-mana gitu loh. Udah kebanyakan anak kecil. Lah pada saat itu kan setelah paginya itu kan kalau zaman dulu kan sering tuh kalau maghrib misalnya di kampung itu kan kita pergi ke masjid sama ketemu teman-teman setelah apa dari masjid itu kan ngaji. Ngaji itu kata temen-temenku yang berdua itu sempat sampai rumah sempat ngaji juga gitu loh. Lah katanya temanku itu aku tuh udah meninggal. Kok bisa kayak gitu kabarnya kayak agak danta banget tuh bang. Nggak tahu. Aduh. Katanya tuh udah meninggal gitu loh, maksudnya udah ketinggalan loh temanku. Aku udah kencang gitu loh, nggak mau nungguin gitu loh. Itu ngeri banget bang. Itu nanti kita di part 2 aja ya bang. Part 2 aja. Part selanjutnya lah. Oke, itu tadi bincang-bincang sedikit bersama Bang Tony. Mungkin nanti lain waktu kita bakalan bahas lagi tentang kejadian yang serem waktu di Magelang bersama Bang Tony. Tadi di mana bang tempatnya? Biar teman-teman tahu, nanti bisa main-main ke situ lah. Nantilah di part 2 lah, di part. Oke, siap. Part 2 lah nanti. Oke teman-teman, itu tadi kekuatan jahat kali ini di episode tanya tentang kejadian-kejadian yang dialami bagi narasumber kita. Oke, jangan lupa di follow IG-nya Bang Tony apa bang? Preman pensiun. Preman pensiun. Oke, nanti kita taruh di bawah sini ya. Nanti kita taruh di bawah. Oke, itu dulu. Tetap ikuti terus kekuatan jahat. Jangan lupa di subscribe, comment, like, dan di share. Oke, thank you gue Sobirin. Salam kekuatan jahat.